koleksi. Dulu jenengan memulai usaha ini berapa Mas pertama memulai? 1 ekor itu gaduhan, Pak. Gaduh. Iya. Kenapa jenengan kok bisa ngambil keputusan untuk jadi peternak sementara jenengan tidak punya modal, bisa dikatakan gaduh 1 ekor. Gaduh 1 ekor karena dulu inginnya nerusin bapak lah. Soalnya dulu bapak dari dulu yang gedein saya, yang sekolahin saya dari kambing juga. Oh gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya bersama seorang narasumber juga sebagai seorang peternak. Jadi buat kalian mungkin ada yang aneh, Indra Palupi kali ini berada di Kali Gesing. Nah, alamat lengkapnya nanti akan saya ngobrol-ngobrol dengan sang narasumber. Tapi buat kalian yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi setiap saya upload video. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bisa perkenalkan diri Mas? Ini dengan saya Mas Legianto. Yanto Saring lah untuk Yanto Saring. Untuk teman-teman memanggil. Ya. Alamat sini alamat Telogo Guwo. Telogo Guwo. Ya, Desa Telogo Guwo, Dusun Pager Tengah, RT 3, RW 1, Kali Gesing, Purworejo. Kali Gesing, Purworejo. Ya. Beternaknya kurang lebih sekitar 6 tahunan. 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. 6 Mas tahun. Yanto sendiri kenapa milih peternak ini sebagai usaha? Ya karena di sini alternatifnya lah. Alternatifnya. Selama 6 tahun ada nggak Mas kendala-kendala yang jenengan alami Mas? Ya selalu ada, mesti ada, entah itu ringan, entah itu berat, ya? Pasti ada. Di antaranya apa Mas Yanto? Di antaranya ya untuk kematian kambing, terus untuk pengiriman gagal. Pengiriman gagal. Ya, terus pas pada waktu jual beli kadang dapat, kadang enggak, itulah untuk gitu perjalanannya. Ya? Kalau untuk jenis yang jenengan budidaya ini jenisnya kambing apa sih Mas? Jenisnya kambing ras Kali Gesing. Ras Kali Gesing. Iya. PE berarti. PE. Ya? PE. Untuk pasaran sendiri Mas, untuk PE sendiri sudah bisa nembus kemana Mas pasarannya? Untuk sementara untuk di luar pulau masih di Kasaba. Kasaba ya. Nah, terus yang Lampung berarti ya? Lampung ya, Lampung Timur. Terus yang pertama dulu di NTB. NTB, ya. Nusa Tenggara Timur. Ya. Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya prospek kedepannya kalau istilahnya peternakan ya itu sudah mayoritas orang tani sini, bahkan mungkin untuk pedagang sini itu rata-rata untuk ternak kambing, karena di kedepannya itu kayaknya ya, istilahnya inspirasi imajinasi kayaknya lebih baik lah. Lebih bagus ya? Iya. Tapi kalau untuk penjualan untuk lokal sendiri gimana Mas? Ya alhamdulillah sedikit-sedikit jalan. Jalan ya? Ya. Yang jelas saya ikut pasar lah. Oh begitu? Pemain pasar ya. Iya iya. Kalau sedikit banyak di rumah ini sekedar istilahnya koleksi. Koleksi. Iya, koleksi. Dulu jenengan memulai usaha ini berapa Mas pertama memulai? 1 ekor itu gaduhan Pak. Gaduh? Iya. Kenapa jenengan kok bisa ngambil keputusan untuk jadi peternak sementara jenengan tidak punya modal, bisa dikatakan gaduh 1 ekor? Gaduh 1 ekor karena dulu inginnya nerusin bapak lah. Soalnya dulu bapak dari dulu yang gedein saya, yang sekolahin saya dari kambing juga. Oh gitu. Terus saya ikut lanjut ke ternak kambing. Gitu ya. Tapi selama beberapa tahun ke belakang sini ada nggak yang membuat sampean patah semangat dalam dunia peternakan sendiri? Ya sempat ada lah. Ada ya? Ada, cuman mungkin itu untuk saya sendiri. Gitu. Tapi ada yang membuat jangan down gitu ya? Iya, ada. Itu apa itu Mas? Ya biasanya kurang ketertiban dalam administrasi. Iya gitu. Iya. Tapi kalau keuntungan Mas untuk di ya, dunia peternakan sendiri seperti apa? Cukup untuk kegiatan sehari-hari. Ya kecukupan sehari-hari alhamdulillah cukup. Gitu ya. Tapi kalau untuk stok pakan sendiri untuk daerah mana nih? Daerah Kali Gesing. Kali Gesing. Ini pakan-pakan yang digunakan apa aja Mas? Pakan-pakan yang digunakan ya hijauan biasalah. Hijauan. Tadi ada sedikit ramuan-ramuan apa tadi itu? Itu komboran ya. Komboran. Itu berbahan apa aja Mas? Berbahan itu brand lah. Brand sama kulit kedelai. Kemudian? Sama kulit kacang hijau. Kacang hijau. Jadikan satu. Kita untuk kasih serat halus di kambingnya. Dia ada metode lain nggak? Nggak ada. Oh, jadi hanya sekedar diaduk gitu ya? Iya, diaduk. Untuk kalkulasi harga apa jenengan masih ketemu Mas dengan pemberian pakan seperti itu?
Ya kalau sekedar koleksi itu mungkin bisa ketemu, tapi kalau kita larinya ke pasar, pakannya pakai pakan komboran kemungkinannya ya minim. Tapi kalau untuk koleksi karena itu entah itu bagus entah itu jelek, kalau koleksi kan harus dikasih makan yang sempurna. Begitu. Biar pertumbuhannya lebih bagus. Untuk pemasaran kambing-kambing yang dibawa ke Kasaba sendiri itu sebenarnya untuk kelasnya seperti apa sih Mas? Ya kelasnya untuk pemula lah, pemula. Jadi kerasnya termasuk ekonomis. Ekonomis ya. Enggak terlalu mahal, enggak seperti kambing koleksi enggak. Ya. Karena memang untuk di Lampung sendiri Mas, pemasaran itu masih ya tahap pengenalan lah sebagian teman-teman di Lampung. Tapi jenengan berkolaborasi dengan apa namanya Kasaba Farm ini, jenengan nyaman enggak toh Mas? Ya nyaman lah, nyaman, pokoknya nyaman nggak nyaman dibikin nyaman karena namanya bisnis itu biasa ada alur perjalanan yang nyaman dan yang enggak itu sudah biasa. Ya. Tapi dari sisi bisnis tetap menguntungkan. Alhamdulillah. Begitu. Mas, sebenarnya poin apa yang jenengan dapat di dunia peternakan? Poinnya ya kita lebih banyak mengerti untuk jenis kambing, satunya untuk ras kali kesing. Keduanya kita lebih banyak ke istilah teman-teman luar kota, luar daerah. Terus inspirasi kita jadi lebih lebar lah. Begitu. Kalau dari segi keuntungan Mas, bisa nggak sih peternakan ini mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga? Insya Allah bisa. Insya Allah. Untuk Mas Yanto sendiri hari-hari usahanya Mas? Ya saya cuman ngopenin kambing, terus jual beli di pasar. Jual beli di pasar. Oh begitu. Iya. Artinya jenengan di sini tidak hanya sebagai seorang peternak, tapi juga melayani jual beli. Gitu. Kalau untuk breeding sendiri jenengan, ini saya lihat nggak ada cempenya Mas? Alhamdulillah cempenya sudah pada keluar sekitar gitu. 1 bulan yang lalu. Nah, ini keluar sekitar 6 ekor. Iya. Ini sementara. Ini semua indukan ini masih hamil semua. Oh, bunting semua ya? Iya. Ada berapa ekor Mas untuk indukan? Indukannya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 5 ekor. 5 ekor. Untuk 5 ekor sendiri ini kalau di kalkulasi keuntungan cukup nggak sih Mas untuk kebutuhan keluarga? Ya, dengan yang ada sekarang? Insya Allah cukup. Dibantu sama untuk jual beli saya, insya Allah cukup. Mas, dari 1 ekor dulu sampai hari ini itu butuh proses berapa tahun Mas hingga jenengan bisa lepas dari usaha gaduh? Ya kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun. Nah, ya? Itu udah lepas gaduh. Berarti gaduh jenengan selama? Ya lama kok Pak. Lama ya? Lama. Cuma dulunya ya sempat belum suka ya, bukan enggak suka tapi belum suka untuk kambing. Cuma setelah saya amati mendapat rekan-rekan peternak kok tertarik kan gitu. Terus pernah jenengan mengikuti kontes atau ada kegiatan apa ke komunitas? Alhamdulillah pernah. Saya juga ikut komunitas juga untuk wilayah Kaligesing, DPD Purworejo. Ada apa yang bisa naik? Yang pernah naik ring? Naik ring ini untuk kemarin. Oh ini? Oh ini pacaknya kita ini? Ya ini. Ini pacak atau masih? Ini masih bahan ya, sudah tak bikin coba untuk macek, tapi ini sementara masih bahan. Pernah naik ring? Pernah. Kelas B. Kelas B? Di Sleman itu dapat 10 besar. Sleman Yogyakarta? Iya. 10 besar Mas ya? Iya 10 besar. Untuk kelas B jantan. Dia umum atau? Terbuka itu atau? Lokal lah, katakan lokal gitu ya. Tapi umum? Insya Allah umum. Untuk umum. Jadi teman-teman, ternyata walaupun hanya sedikit stok yang ada di kandang, Mas Yanto ini mempunyai apa ya? Maskot lah. Maskot kandang. Dan sudah memasuki ring atau podium 10 besar untuk kelas terbuka Sleman Yogyakarta. Artinya sedikit populasi tapi mutu yang dijaga. Nah mungkin seperti itu sedikitnya teman-teman. Jadi buat kalian yang selama ini belum subscribe tapi sudah menikmati video-video Indra Palupi Channel, silakan sekarang pencet tombol loncengnya
subscribe, like yang paling penting. Jadi agar kalian bisa dapat notifikasi setiap saya upload video gitu. Dan saya akan buatkan tutorial atau video-video yang lain di Kali Gesing ini, guys. Untuk Mas Yanto, Ya. Dukungan istri seperti apa, Mas? Dengan terjun di peternakan sendiri, nggak ada kerjaan yang lain? Dukungan istri ya ikut merawat. Ikut merawat. Ikut merawat. Kalau pas ada cempe-cempe ikut ngedoti. Oh gitu. Artinya ada support Ada penuh, support dari keluarga ada. Terus untuk bapak sendiri cari ramban, cari rumput gitu. ya. Artinya kerjasama. Ini Kerjasama. tadi ada rekan-rekan yang di sini saudara atau seperti Ini siapa? saudara, kakak saya sama adik adik sepupu. Adik sepupu. Oh gitu. Mas, ajak saya sebelah sana, Mas. Ya, ayo. Ya guys, kita cek ke sana, guys. Ini, Mas, ini Ya. apa ini, Mas? Bahanan. Bahanan apa? Betina ini. Ini betina. Ini akan dijual atau seperti apa, Mas? Ini untuk melanjutin generasi induknya. Oh, regenerasi induk. Ya. Bakalan bibitan untuk Ya, betina. heeh. Karena ini walaupun ini kepala merah, tapi ternyata fakta membuktikan bisa keluar kepala hitam. Oh, begitu. Jadi mitos yang dibilang kepala merah, PE kepala merah itu enggak bisa hitam. enggak bisa hitam. Itu mitos, Mas ya? Iya. Tapi terbukti sudah Sudah keluar. lahir beranak kepala hitam gitu. Oh ya, Mas Yanto. Ya. Dari sisi kehidupan di dalam keluarga, background dulu jenengan apa sih pekerjaannya dulu sebelum terjun ke sini? Dulu di proyek, Pak. Di proyek. Proyek apa itu, Mas? Proyek akset. Aksen. Asing ya? Asing. Asing. Apa proyek asing ya? Iya. Kenapa jenengan bisa keluar kok malah terjun di peternakan sendiri? Ya untuk tantangannya lebih ngeri lah daripada daripada kita beternak kan gitu. Soalnya kerjanya di atas. Atas ya. Sekarang udah punya putra berapa? Dua. Tapi alhamdulillah Mas ya, tercover semua kebutuhannya. Alhamdulillah. Ya. Untuk saat ini berarti jenengan usahanya di full di peternakan. Peternakan. Oh, sama gitu. istilahnya ya yang membantu dalam keseharian ya Saudara-saudara tadi. saudara-saudara sama apa itu hasil bumi lah Hasil katakan bumi. hasil bumi kan di sini gudangnya durian sama cengkeh daerah Oh Kali gitu. Gesing. Silakan ya. guys, di shoot guys. Tuh guys. Nah, ini Mas ya, ini cengkeh. cengkeh. Itu cengkeh juga itu Cengkeh durian juga? semua Durian untuk kanan semua? kiri ya. Itu Sama. batang durian itu ya? Sama pete, durian, cengkeh, kelapa lah. Oh ini, itu ada batang pete. Ya ini pete, cengkeh, durian, Oke. kelapa. Mas Yanto, Ya, kenapa jenengan milih kehidupan di pegunungan seperti ini, Mas? ya lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih asri ya? Ya lebih asri. Tidak ada polusi. Nggak ada. Tapi untuk kedamaian di sini pasti dapat. Ya Mas. dapat lah. Nah, pasti dapat. Karena apa ya? Persaingan hidup di sini sangat minim. Jadi sehingganya kedamaian itu mudah didapat. Ya. Kita yang penting untuk saran teman-teman, sebelum beternak kita harus mencintai hewan dulu. Seperti ya kambing, kita harus suka dulu sama kambing. Terus kita pelajari, kita amati sedemikian rupa pola-pola kerjanya kambing gimana, itu harus kita amati. Gitu. Setelah itu mungkin dari perjalanan itu akan mendapat ilmu yang lebih baik lagi. Seperti apa sih Mas gambaran kambing PE di Kali Gesing sendiri, karena Kali Gesing jadi barometernya seluruh pemburu kambing PE ataupun peternak kambing PE? Ya, gambaran untuk kambing Kali Gesing itu karena dia mencetaknya di seni, Pak. Yang membikin wah itu kan seninya. Kalau kambingnya mungkin sama, bahasa kambing itu sama, cuman seninya itu yang berbeda. Nah itu yang membikin dornya di situ. Makanya terjadilah harganya lebih di atas lagi dari kebanyakan kambing. Betul sekali. Kalau untuk indukan ini biasanya Mas, kambing PE sendiri ini bisa laktasi berapa? Bisa beranak berapa kali? Ya bisa 8 kali bisa. 8 kali ya? Bahkan sampai 12 kali bisa. 12 kali. Tergantung apa itu namanya, kesuburannya indukan. Oh iya. Kalau dari segi pakan sendiri Mas, jenengan ini nggak melulu untuk apa namanya, hijauan apa namanya ini? Ini untuk sono apa namanya, sono kembang ya. Sono kembang. Bukan sono keling bukan? Bukan, sono kembang. Terus ini namanya johar bukan? Bukan.
apa itu? Clereside. Clereside. Ya, terus mahoni. Mahoni. Terus telotaun. Telotaun atau singkong karet. Singkong karet terus kaliandra. Berarti apa bervariasi. Bervariasi. Biar lebih gurih katanya kan gitu. Kadang ada Mas sebagian itu yang di komen-komen khususnya di channel Indra Palupi yang katanya kalau di Pulau Jawa itu takut dengan singkong tahun ataupun telo apa namanya tadi? Telo karet. Telo karet, singkong karet itu katanya takut. Nah, sekarang Indra Palupi Channel berada di Kaligesing bicara langsung dengan peternak yang menggunakan singkong karet dan tidak berbahaya. Ini pasti ada triknya. Makanya kalian harus pantau video ini. Triknya apa Mas? Kok nggak berbahaya Mas? Kalau nggak berbahaya biasanya untuk kasih makannya nggak terlalu sore. Iya. Nggak terlalu sore, terus bila mana kok kasih apa petiknya itu posisi pagi, kalau bisa di terik matahari, di bawah terik matahari ditaruh ya. Dijemur atau dijemur dulu ya. Dijemur, dilayukan biar istilahnya untuk racunnya atau apa itu namanya getahnya biar berkurang. Oh begitu. Jadi emang ada triknya Mas, nggak asal saji Mas ya. Iya. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian penonton atau viewerku yang sering komen, Mas itu kan di Sumatera, itu di Lampung, kami yang berada di Pulau Jawa takut menggunakan pakan singkong karet atau telotaun, itu berbahaya. Nah kali ini kalian nggak usah takut, seperti itulah triknya. Jadi gunakan petik pagi, berikan pakan sore hingga daun itu sudah layu terdahulu, gitu ya guys. Tapi kalau di Lampung nggak ada teori, langsung praktek beres, nah, gitu. Mas, ya mungkin obrolan kita cukup sampai di sini Mas ya. Semoga ini bisa jadi apa ya, silaturahmi kita. Amin. Yang akan datang, memperpanjang siap. persaudaraan kita agar Indra Palupi bisa nyaman di sini. Amin. Untuk review di Kaligesing Mas ya. Oh iya. Oke Mas, saya permisi untuk mohon pamit Mas ya. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, itu dulu perbincangan saya dengan Mas Yanto, seorang narasumber yang notabene adalah seorang peternak juga mitranya Kasaba Farm. Nah, saya di sini diundang oleh Mas Yanto melalui Kasaba Farm untuk mereview kandang ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Sedikit ini semoga bermanfaat. Saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.